mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah saya di sini tuh. Bab 2106 sampai bab 2110, Soaring Snake menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, sebaiknya Anda tidak berpikir terlalu optimis tentang berbagai hal. Lihat, pulau di depan Anda bahkan lebih besar dari pulau tempat kita bertemu dengan binatang kebangkitan. Dalam hal ini, setelah kita lewat, kita pasti akan melakukan pencarian seperti yang baru saja kita tiba. Baru setelah kita yakin tidak ada sumber bahaya di pulau itu, kita bisa terus menjelajah lebih jauh." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saya sedang berbicara tentang Tengsi, bisakah Anda berhenti menghancurkan kepercayaan diri orang lain sepanjang waktu? Meskipun apa yang Anda katakan benar, paling tidak, Anda harus menunggu sampai kita sampai di sana sebelum berbicara, bukan?" Ular tidak membantahnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Guru, saya mengingatnya." Yu Zhen, yang tidak ingin duduk di samping perahu dan menatap air biru, mau tidak mau berkata kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Tunggu sebentar, cepat dan lihat ke bawah perahu. Saya pikir di sana sepertinya ada sesuatu di bawahnya." Tengsi mendengar kata-katanya, "Jadilah orang pertama yang mencelupkan kepala Anda ke dalam air laut." Buka matamu. Setelah Tengse melihat pemandangan di laut dengan jelas, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu buru-buru berteriak kepada Chang Qiong yang sedang mengayuh perahu, "Tuan Chang Qiong, cepat, cepat." Saat dia berbicara, Teng Snake mendayung keras. "Pedal, sepertinya saya ingin memasang motor kecil di lengan saya." Li Fugui juga menyadari ada yang tidak beres, dia menundukkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak melihat dengan jelas apa yang ada di bawah laut. Tak disangka, tiba-tiba perahu itu dihantam keras oleh sesuatu di bawah. Lihat situasi ini, Li Fugui langsung panik. Dia segera bertanya kepada Tengsi dengan keras, "Tengsi, beritahu aku secepatnya, apa yang terjadi?" Tengsi berkata dengan wajah pahit, "Paus." Mata Li Fugui membelalak. Dia senang sekaligus takut, pegang ujung kayak dengan kedua tangan. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia dengan cepat bertanya, "Paus, ada berapa?" Tengsi terdiam beberapa saat. Dia berkata tanpa daya, "Guru, sudah menakutkan bagi kami untuk menjadi sasaran ikan paus. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya berapa banyak yang ada." Sebelum dia selesai berbicara, tanpa diduga, ketika unicorn yang tertidur di telinga Li Fugui mendengar kata "paus", ia melompat ke bahu Li Fugui, menoleh, dan melihat mulut Li Fugui terus mengeluarkan suara merengek. Ketika Li Fugui melihat sorot mata kecil unicorn itu, dia tercengang. "Saya pikir unicorn hanya memakan selusin binatang kebangkitan tadi malam. Tadinya saya mengira unicorn pasti akan sakit perut sepanjang hari karena gangguan pencernaan. Tidak menyangka akan mendengar suara paus sekarang. Si kecil ini sebenarnya tampak lapar lagi. Lihat situasi ini." Li Fugui bertanya pada unicorn karena penasaran, "Apakah kamu berencana makan sesuatu?" Unicorn itu mengangguk dengan cepat. Saat ini, bahkan Yu Zhen dan Jenny pun tercengang. Terutama Jenny, dia juga tahu berapa banyak makan unicorn. Saat saya di luar negeri, unicorn hanya memakan 2 ekor gajah untuk sekali makan. Tidak menyangka sekarang, unicorn sebenarnya berencana memakan ikan paus untuk sekali makan. "Unicorn, bisakah mulutmu menelan ikan paus?" Unicorn itu menunjukkan ekspresi sedikit bangga dan mengangguk dengan percaya diri. Sebelum Li Fugui bisa mengambil keputusan, Soaring Snake tidak sabar untuk mengatakan, "Tuan, karena unicorn dapat memakan paus ini, maka jangan menunggu dan biarkan ia memakannya dengan cepat." Unicorn tidak langsung melompat ke dalam air karena kata-kata ini.
Sebaliknya, dia menatap Li Fugui dengan sedih, menunggu perintah Li Fugui. Li Fugui berpikir sejenak, sekarang jika unicorn tidak memakan paus, perahu kecil mereka bisa terbalik kapan saja dalam beberapa menit. Jika letaknya relatif dekat dengan garis pantai, setelah perahu terbalik, mereka bisa berenang ke tepian. Tapi sekarang, jaraknya ribuan meter dari garis pantai. Tidak mungkin mereka bisa berenang menyeberang. Pikirkan ini. Li Fugui mengangguk ke arah unicorn. Unicorn melihat ini. Baru saja naik kayak, tepat ketika dia akan menjadi lebih besar di atas kayak. Huaduo dengan cepat berteriak, unicorn, jangan menjadi lebih besar di atas kayak. Jika kamu menjadi lebih besar di sini, kamu tidak akan menunggu paus menghancurkan perahu kecil itu. Perahunya terbalik, kamu yang akan membalikkan perahunya terlebih dahulu. Sampai saat itu tiba, unicorn itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Di bawah tatapan semua orang, si kecil melompat dan langsung terjun ke air laut. Perahu yang tadi berguncang tiba-tiba menjadi stabil. Semua orang melihat ke arah laut bersama-sama, di laut tampak tenang. Namun jauh di dalam air, paus itu ditakuti oleh unicorn yang tiba-tiba berukuran ratusan kali lebih besar darinya. Ketika paus merasakan bahaya dan hendak melarikan diri, unicorn membuka mulutnya dan menelan paus tersebut ke dalam perutnya sambil menyeruput. Setelah memakan ikan paus, unicorn itu perlahan-lahan muncul dari air. Tunggu sampai semua orang melihat dengan jelas seperti apa rupa unicorn sekarang. Yuzen tertegun, dia hanya bisa menghela nafas, besar sekali. Fugui, seberapa besarkah unicorn ini? Lihat, kawan, ini seperti kastil kecil. Tanduk, itu hanya gunung yang curam. Li Fugui sebenarnya tidak tahu seberapa besar unicorn itu bisa tumbuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu paham. Tapi menurut saya itu harus terus bertambah besar. Chang Qiong dan Teng Xie juga berhenti mendayung saat ini. Mereka berdua memandangi unicorn yang mengapung di atas air di depan mereka. Dengan mulut setengah terbuka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui melihat ini, jadi dia tersenyum pada Chang Qiong dan Teng Xie dan berkata, oke, berhenti melihat. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Hayo cepat pergi setelah mendengar ini. Teng Snake mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah unicorn ini hewan peliharaan spiritual? Li Fugui juga tidak yakin tentang ini. Dia tersenyum samar dan berkata, itu penting. Tapi tidak masuk hitungan. Bagaimanapun, saya membawa orang ini ke sini dari luar negeri. Pada titik ini, Li Fugui tiba-tiba menatap ke langit dan bertanya, ngomong-ngomong, saudara, kamu katanya dia sendirian. Apakah binatang bertanduk itu lebih kuat, atau penyu yang menelan gunung? Chang Qiong berkata perlahan, tidak ada perbandingan antara kedua binatang dewa ini. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan bertanya sambil tersenyum, jadi, setelah kita menemukan penyu penelan gunung nanti, setelah kita tidak lagi mampu melawannya, kita dapat membiarkan unicorn mengambil alih, tidak ingin melakukannya saat ini. King Qiong berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, bukan itu yang saya maksud sekarang. Biar saya begini, penyu yang menelan gunung itu seperti perisai, tidak bisa dihancurkan perisai. Dan unicorn di tanganmu seperti, itulah mengapa aku berkata, kedua binatang ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Li Fugui sekali lagi menunjukkan ekspresi agak kecewa di wajahnya. Dia bersandar di perahu, memandangi langit biru dan awan putih. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, ketika kita mencapai Gunung Tianya, jalan kita masih panjang. Saat ini, Huaduo tersenyum dan berkata, Fugui, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, ayo ke sana dulu. Seperti yang sering kamu katakan sebelumnya, harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung.
dan itu akan terjadi menjadi lurus ketika perahu mencapai jembatan. Itu tidak dijamin. Kami menemukan penyu penelan gunung, dan bukan tidak mungkin orang ini menyerah padamu sebelum kami mengambil tindakan. Dia juga tahu bahwa ini hanya Hua Duo yang menghiburnya. Pikirkan tentang itu, senjata ajaib ini adalah Dewa Api King Kong. Itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Telah disembunyikan di sini selama ribuan tahun. Jika itu benar-benar orang yang bisa dengan mudah mendapatkannya, benda ini mungkin sudah lama hilang. Bagaimana dia masih menunggunya untuk mengambilnya? Tetapi, meskipun Li Fugui tahu bahwa Hua Duo sedang menghibur dirinya sendiri, tapi dia masih tersenyum dan berkata kepada Hua Duo, "Ya, semuanya mungkin. Oke, kamu dan Yu Zhen bisa menggantikan Chang Qiong dan Teng Xie. Kalau tidak, mereka akan mengatakan bahwa kita akan menindas orang tua itu nanti." Setelah total 3 jam berlayar, sekelompok orang akhirnya sampai di pulau seberang. Setelah mendarat, Li Fugui pertama kali menemukan tempat untuk memarkir kayak. Kemudian kelompok itu berhenti. Li Fugui memimpin dalam mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia dapat mengedarkan vitalitasnya di pulau itu, Li Fugui mencoba terbang. Akibatnya, seperti halnya di laut, ada kekuatan misterius di langit yang mencegah mereka terbang ke udara. Lihat situasi ini, Li Fugui menunjukkan sedikit senyum pahit di wajahnya dan berkata kepada semua orang, "Sepertinya kita benar-benar harus mencari pulau itu sedikit demi sedikit." Setelah mendengar ini, Hua Duo bertanya ragu, "Ragu? Bagaimana? Masih tidak bisa terbang?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Yah, masih tidak berhasil. Sepertinya pulau ini pasti telah disegel oleh sihir misterius." Kata di satu sisi, dia bingung dan berkata, "Ini tidak benar. Jika ini hanya segel, mengapa kita semua bisa menggunakan Yuan Qi?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum jelas. Ayo lakukan ini, mari kita cari dulu dan tunggu sampai malam. Mari kita pertimbangkan masalah ini ketika kita menemukan tempat untuk beristirahat." Chang Qiong dan yang lainnya mengangguk, setelah seharian mencari. Tunggu sampai senja, Li Fugui baru saja membawa semua orang ke pantai. Bangun api unggun, Teng Xie memanggang ikan laut hasil tangkapannya di atas api hingga mendesis dan berminyak. Li Fugui berdiri dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya tempat ini jauh lebih aman daripada pulau kecil yang kita kunjungi sebelumnya. Mari kita istirahat yang baik malam ini, dan besok pagi, kita akan bisa mencari dekat Gunung Tianya. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan bisa mendaki Gunung Tianya lusa." Tidak ada yang keberatan dengan rencana Li Fugui. Bahkan orang-orang besar pun sangat mendukung, terutama ular melonjak. Dia cukup puas dengan keseriusan Li Fugui dalam mendeteksi bahaya. "Tuan, saya tidak menyangka Anda mendengarkan pendapat saya kali ini. Saya awalnya berpikir bahwa setelah Anda datang ke pulau ini, Anda pasti akan mengikuti aturan Anda sendiri." Apa yang ada dalam pikirannya? Dia bersikeras pada pendapatnya sendiri dan langsung bergegas ke Gunung Tianya. Li Fugui dengan santai menyambar ikan laut yang dimasak oleh Teng Xie. Setelah meniupnya dan menggigitnya, dia berkata sambil tersenyum, "Dengarkan nasihat orang lain dan makanlah yang cukup. Apa kamu tidak tahu ini hanya dalam beberapa kata?" Semua yang hadir tertawa, hanya tawa mereka agaknya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Untung, selama 2 hari pencarian berikutnya, kelompok tersebut tidak menemukan bahaya apapun di sini. Tunggu hingga Anda mencapai kaki Gunung Tianya. Li Fugui berhenti dan menatap Gunung Tianya. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan,
Tank Snake mendatangi Li Fugui, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, kali ini Anda tidak akan menyalahkan saya, kan?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Mengapa saya harus menyalahkan kamu?" Teng Si berkata terus terang, "Jika kita baru saja bergegas ke sini ketika kita tiba di pulau itu, mungkin kita sudah menemukan gua Tianya sekarang." Li Fugui tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Teng She dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Teng She, apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Oke, aku bukan anak berusia 3 tahun yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayo, Anda dengan baik hati mengingatkan kami demi semua orang. Sebaliknya, saya akan sangat marah jika Anda tidak memiliki pendapat apapun." Hua Duo juga melangkah maju dan menghibur Teng Si. "Teng Si, jangan khawatir, Fugui tidak bersikap picik. Lagi pula, kamu sudah kelelahan selama 2 hari terakhir." Sekarang semua orang telah tiba di kaki Gunung Tianya dengan selamat. Ayo ambil istirahat yang baik. "Kita akan langsung mendaki gunung nanti." Pada titik ini, Hua Duo berbisik, "Saya hanya tidak tahu di mana gua Tianya ini di Gunung Tianya." Saat ini, Jenny mendongak dan berkata pada dirinya sendiri, "Alangkah baiknya jika kita bisa terbang mengelilingi Gunung Tianya, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, kita akan dapat melihat seluruh gunung dengan jelas." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan khawatir tentang ini sekarang. Saya pikir karena kita telah tiba di sini dengan selamat, jalan selanjutnya harusnya mudah. Tentu saja, kita harus berhati-hati saat mendaki gunung. Kita tidak boleh membiarkan semuanya berjalan mulus dalam 2 hari terakhir. Hanya santaikan kewaspadaanmu." Chang Qiong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, kami juga adalah pemimpin sekte. Bahkan jika kami tidak dapat melindungi orang lain, apakah kami masih dapat melindungi diri kami sendiri? Sebaliknya, jika kami pergi naik gunung nanti, apakah kita berjalan dengan baik? Kita telah menemukan penyu penelan gunung. Jangan impulsif ketika saatnya tiba. Kita harus mendiskusikannya bersama sebelum mengambil keputusan." Wajahnya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, itulah yang terjadi saat itu." Pemuda impulsif itu sudah pergi sekarang. Chang Qiong dan yang lainnya melihat tatapan dalam di mata Li Fugui. Mereka juga mengetahuinya. Meskipun pergi ke Sekte Beidou kali ini merupakan pukulan besar bagi Li Fugui, dari sudut pandang lain, hal itu jelas bermanfaat bagi pertumbuhan Li Fugui. Setelah semua orang beristirahat di tempat sebentar, Li Fugui baru saja memberi perintah. Dia memimpin semua orang langsung mendaki Gunung Tianya. Gunung ini di depan Anda, seperti pedang tajam yang berdiri di atas laut. Pegunungannya curam, ada banyak pohon yang tumbuh di area bawah gunung. Namun ketika kami mencapai sepertiga puncak, pepohonan di gunung itu hilang sama sekali. Secara tidak sadar, sekelompok orang tiba di lereng gunung. Matahari terik, mereka harus menggunakan energinya untuk menahan terik matahari. Di bawah cahaya yang kuat, Li Fugui mengangkat kepalanya dan memandang ke sepanjang gunung. Hua Duo di sebelahnya menyeka butiran keringat di dahinya dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, menurutmu kapan kita bisa menemukan gua Tianya ini?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan senyum pahit di wajahnya. "Entahlah, ayo kita cari dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terbang untuk memeriksa tempat ini. Jika kita bisa terbang, itu akan lebih mudah menemukan gua Tianya. Tapi sekarang..." Mentalitas Chang Qiong cukup baik. Melihat ekspresi sedikit sedih di wajah Li Fugui, dia menggoyangkan kipas yang terbuat dari daun pisang di tangannya di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, cari saja pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Kita sudah punya menemukan Gunung Tianya.
Saya yakin Anda dapat menggunakannya untuk menemukannya. Tidak butuh waktu lama bagi kita untuk menemukan gua Tianya. Selama kita menemukan gua itu, pasti akan jauh lebih keren juga. Menghela nafas dengan suara rendah di sampingnya. Alasan mengapa kita menghabiskan begitu banyak energi adalah untuk mengusir roh. Itu tidak lebih dari binatang buas. Sungguh sia-sia menggunakan vitalitasmu untuk melawan matahari sekarang. Tertawa. Dan berkata, tentu saja kamu bisa menggunakan vitalitasmu untuk menahan sinar matahari. Siapa yang menyuruhmu menyia-nyiakan vitalitasmu? Dia mengeluarkan kelapa dari ransel di belakangnya. Menggunakan energinya, dia membuat lubang kecil di kelapa dengan satu jari, lalu mengeluarkan sedotan dari saku celananya. Saya minum beberapa teguk air kelapa. Kemudian dia menghela nafas tak berdaya, Guru, saya tidak ingin menyia-nyiakan energi saya seperti ini. Anda telah melihat poin kuncinya, ini seperti gunung api. Jika Anda tidak menggunakan energi Anda untuk menahan terik matahari, itu mungkin tidak akan memakan waktu lama. Kita semua akan berubah menjadi daging manusia yang kering. Li Fugui berkata sambil tersenyum, benarkah? Lagi pula, apa tujuan berlatih? Sekarang, selama kita dapat menemukan gua Tianya dengan aman, apa yang dapat kita lakukan jika kita mengeluarkan sedikit energi? Saat dia berbicara, Li Fugui mengeluarkan beberapa batu yuan berkualitas tinggi dari ranselnya. Sambil melemparkannya ke Tank Snake dan yang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, kalian simpan saja batu yuan ini. Jika perlu, gunakan langsung untuk budidaya. Tank Snake terkekeh dan berkata, Tuan, karena saya mengikuti Anda tidak tahu berapa banyak batu yuan yang telah kamu berikan kepada kami. Dia mengatakan ini, namun Soaring Snake tetap menurut dan menyingkirkan batu yuan. Semua orang mencari dari siang hingga sore hari, meski butuh banyak waktu. Namun hasilnya nihil, menyaksikan matahari menghilang di permukaan laut. Hua Duo bertanya dengan gelisah, Fugui, bagaimana kalau kita turun gunung sekarang? Tinggal di sini pada malam hari, tidak ada tempat untuk berlindung dari angin dan hujan. Samar-samar dia merasa gua Tianya pasti ada di dekatnya, tetapi mereka tidak melihat ke arah yang benar. Mari kita mencarinya secara terpisah. Saya merasa gua Tianya ada di dekatnya. Setelah kita menemukannya, kita akan beristirahat di dalam gua pada malam hari. Chang Qiong juga berkata sambil tersenyum, benar, kami akan melakukannya punya makanan dan minuman. Kami semua sudah siap. Selain itu, dalam kondisi kami saat ini, kami tidak akan mati meskipun kami tidak makan atau minum selama 10,5 hari. Sayang sekali jika menyerah, Hua Duo tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk turun gunung. Dia berbalik dan tersenyum pada Tank Snake dan Dimu, saudari Dimu, Tank Snake, kita bertiga harus ke kiri untuk mencari, dan biarkan Fugui dan yang lainnya mencari ke kanan. Jenny, yang berada lebih dari 10 meter dari Hua Duo dan yang lainnya, tiba-tiba berteriak, jangan pergi dulu. Saya merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Sekelompok orang dengan cepat melangkah maju. Li Fugui mendatangi Jenny, dan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Ikuti lokasi di mana angin dingin bertiup, namun ia tidak menyangka angin dingin ini datang dari celah tumpukan kerikil. Li Fugui mengulurkan tangannya tak percaya dan merasakan besarnya angin. Chang Qiong berkata dengan cepat, benar, pasti ada gua di bawah sini. Kalian mencobanya, anginnya sejuk sekali dan anginnya tidak kencang. Ini menunjukkan bahwa pasti ada gua di bawah sini. Berbicara, langit sudah mulai menggerakkan energinya dan mulai menggerakkan kerikil di bawah kakinya. Hua Duo berkata dengan heran, bukankah ini agak misterius?
Gua Tianya seharusnya adalah gua bawah tanah yang besar dan megah. Mengapa terlihat begitu kumuh? Li Fugui berkata sambil tersenyum, terlepas dari apakah itu lusuh atau tidak. Mari kita gali bebatuan di sini dulu lalu periksa situasinya. Yu Zhen melihat ke atas ke arah gunung yang curam. Saat Li Fugui dan Chang Qiong sudah mulai mengambil tindakan. Dia berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya, "Kalian tunggu sebentar, jangan menggali di tempat ini dulu." Dia mendengar nada gelisah Yu Zhen ketika dia berbicara. Li Fugui berhenti dengan cepat. Di sebelahnya, Chang Qiong bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Ada apa? Mungkinkah jika kamu menggalinya, seekor binatang bisa keluar?" Sambil menunjuk ke tumpukan kerikil di depannya, dia berkata kepada Li Fugui dan yang lainnya dengan sedikit ketidakberdayaan, "Lihat gunung ini. Itu hanya gunung yang curam, tapi ada banyak sekali kerikil di sini. Kerikil dipisahkan dari gunung, tidak masalah jika kita memindahkannya. Tetapi kuncinya adalah, Anda tahu, lapisan atas kerikil terhubung langsung ke gunung. Kita sekarang jika semua kerikil ada di sini dihilangkan, kerikil di atas pasti akan meluncur ke bawah, dan saya merasa puncak gunung pun bisa jatuh ke arah kita." Li Fugui tidak menyadarinya pada awalnya. Setelah Yu Zhen selesai berbicara, dia dengan cepat memanjat kerikil. Kerikil di bawah kaki kira-kira seukuran bola basket. Tapi yang lebih besar sama besarnya dengan sebuah ruangan. Batu-batu itu saling menempel dan menumpuk, dan tempat di mana angin sejuk terus bertiup berada tepat di bawah tumpukan puing. Amati lingkungan dengan jelas. Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Setelah kembali ke kerumunan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya tidak mudah untuk memindahkan batu-batu ini. Otak Li Fugui bekerja dengan cepat. Segera, dia tersenyum pada semua orang dan berkata, "Namun, ada jalan. Oke, duo-duo, kamu dan saudara Chang Qiong akan membawa semua orang mencari tempat aman untuk bersembunyi." Dia segera bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, tolong beritahu saya dulu, solusi apa yang Anda temukan?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saya baru saja naik untuk melihat, dan tidak banyak batu di sini. Saya akan melakukannya gunakan energiku nanti. Dengan kekuatanku saat ini, apalagi tumpukan batu ini, aku bahkan bisa memindahkan puncak gunung di depanku untuknya. Jangan khawatir, saya sendiri akan berhati-hati. Selama kamu sampai di area aman, kamu bisa menonton saja penampilanku." Chang Qiong melihat senyum percaya diri Li Fugui, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, "Fugui, kami tahu bahwa dengan kekuatan Anda, mudah untuk memindahkan batu-batu ini. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa menganggap entengnya. Jika Anda berada di tempat lain, Anda dapat terbang ketika bahaya datang, tetapi di sini, begitu gunung runtuh, Anda hanya dapat lari." Kata-kata, wajahnya senyum tipis muncul di wajahnya. Melihat Chang Qiong dan yang lainnya, dia berkata secara misterius, "Apakah kamu lupa, akulah yang telah mempelajari keajaiban bayangan." Mendengar ini, Chang Qiong berkata, pertama dia tertegun. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku terlalu khawatir, karena kamu telah mempelajari keterampilan sihir bayangan. Haha, kita tidak perlu khawatir. Ayo pergi, jangan kaget. Kami berdiri di sini, itu mudah dipengaruhi untuk kinerja adikku." Chang Qiong adalah pemimpin sekte Tiangang. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya sihir bayangan. Pelajari teknik ini, belum lagi bebatuan yang berguling dari puncak gunung. Bahkan bola meriam yang terbang menuju Li Fugui pun tidak bisa mengejarnya. Hua Duo-duo dan yang lainnya secara alami mengetahui bahwa Li Fugui mempelajari keterampilan sihir bayangan dari Ouyang Xiuli terakhir kali. Selama Li Fugui bisa menyingkir saat gunung itu runtuh,
maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Pikirkan ini, Hua Duo dengan cepat mengatur semua orang untuk mengungsi ke tempat yang aman. Segera, saat matahari terbenam lebarnya kurang dari 1 jari dan masih tampak di laut, Li Fugui melirik Hua Duo dan yang lainnya yang jaraknya hampir 1 kilometer. Kemudian dia sampai ke dasar tumpukan batu. Temukan bagian terbesarnya. Berdiri teguh, sirkulasikan vitalitas Anda, dan pukul batu ini dengan sekuat tenaga. Hua Duo dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Meski mereka tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Li Fugui, namun jauh dari sana, mereka melihat sebuah batu besar berubah menjadi pasir halus dan tersebar ke segala arah. Segera setelah itu, lokasi tumpukan puing itu berada, berdebu. Batu bertumpuk, bagaikan banjir yang terbuka, seketika menggelinding menuruni gunung. Hua Duo, Yu Zhen dan lainnya berkeringat di tangan Li Fugui. Waktu berlalu setiap detik, tunggu hingga debu yang beterbangan perlahan menyebar. Hua Duo dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung. Dipastikan bahwa puncak gunung tidak runtuh bersama puing-puing tersebut. Kemudian mereka segera bergegas menuju lokasi Li Fugui. Sebelum mencapai Li Fugui, Hua Duo buru-buru bertanya, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Li Fugui tersenyum cerah di sudut mulutnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Baru saja jangan khawatir." Sambil berbicara, Li Fugui tidak sabar untuk berjalan menuju lokasi gua. Namun, sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, tanah sepertinya mulai bergetar. Setelah Chang Qiong merasakan situasinya tidak baik, dia buru-buru berteriak, "Cepat, lari!" Li Fugui juga menyadari ada yang tidak beres. Untuk alasan keselamatan, dia buru-buru menggunakan sihir bayangan. Pertama-tama meraih soaring snake terlemah di tangannya, dan saat bergegas ke area aman, dia meraih Jenny lagi. Orang-orang lainnya mengedarkan vitalitas mereka. Dia mengikuti Li Fugui dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Diiringi guncangan puncak gunung, kerikil dari gunung berjatuhan seperti tetesan air hujan. Untuk amannya, Chang Qiong dan yang lainnya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memaksa vitalitas keluar dari tubuh seolah-olah bebas, membentuk lapisan perlindungan di sekitar tubuh, dan kemudian bergegas menuju sisi timur, Gunung Tianya, dengan percikan api dan kilat. Dalam perjalanan untuk melarikan diri demi hidup mereka, guncangan gunung menjadi semakin dahsyat. Puncak gunung yang menjulang tinggi runtuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Puncak gunung yang besar, seperti meteorit dari langit, ia meraung dan berguling menuju kaki gunung. Dibutuhkan kurang dari 7 atau 8 menit. Li Fugui memimpin anak buahnya dan bergegas ke pantai pulau tempat mereka baru saja mendarat 2 hari lalu. Sampai saat itu, semua orang secara bertahap berhenti berlari. Lagi pula, jika mereka berlari lagi, mereka tidak punya tempat tujuan. Tang Snake dan Jenny sudah terengah-engah karena tarikan Li Fugui. Kemudian Chang Qiong mendatangi Li Fugui dan tidak sabar untuk bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi atau letusan gunung berapi?" Yu Zhen dan Hua Duo juga bergegas mendekat, dan mereka bertanya serempak, "Mengapa kamu berhenti? Mengapa kamu tidak lari dengan cepat? Saat ini, guncangan bumi semakin melemah." Namun mereka masih bisa merasakan dengan jelas bahwa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Li Fugui berbalik dan melihat ke arah Gunung Tianya. Namun, langit sekarang benar-benar gelap, dan debunya sangat tebal sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di gunung tersebut. Hanya untuk berada di sisi yang aman, Li Fugui terdiam beberapa saat.
Baru saja dia berkata terus terang kepada semua orang, ayo pergi dan tetap di kayak dulu. Hua Duo menyarankan, Fugui, atau kita bisa langsung kembali. Aku tidak merasa aman bahkan naik kayak sekarang. Yu Zhen juga mengangguk. Dan berkata, ya Fugui, saya selalu merasa bahwa penyu pemakan gunung yang saya sebutkan sebelumnya telah keluar. Ketika Li Fugui mendengar kata-kata, menelan penyu pemakan gunung, dan memikirkan tentang frekuensi guncangan bumi tadi, pikirnya. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Haha, kalau begitu, kenapa kita harus pergi? Semua orang yang hadir tercengang. Yu Zhen dan Hua Duo memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yu Zhen lalu buru-buru berkata, Fugui, apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Maksudku adalah penyu penelan gunung kemungkinan besar telah keluar dari gua. Di depan kami gelap gulita dan kami tidak dapat melihat apapun. Pada saat ini, jika kita tidak segera pergi, bagaimana kita akan keluar dari sini jika penyu gertakan ini datang? Li Fugui tersenyum tipis, berbalik dan berjalan dengan tenang menuju kayak, dan berkata kepada orang-orang yang mengikuti di belakang tersenyum dan berkata, mengapa kamu panik? Izinkan saya bertanya, apa yang kami cari ketika kami datang ke Pulau Zizu kali ini? Hua Duo menjawab tanpa basa-basi. Tentu saja kami mencari Vajra Flamerope. Li Fugui berkata sambil tersenyum, apakah itu tidak cukup? Karena kita di sini untuk menemukan Diamond Flamerope, dan sekarang Mountain Swallowing Snapping Turtle menjaganya. Kami telah menemukan Snapping kura-kura. Kenapa kita harus jalan kaki? Jika kamu ingin aku melihatnya, mari kita tunggu di sini sampai fajar. Lalu kita bisa melihat lebih dekat seperti apa rupa penyu yang menelan gunung ini. Dia berkata tanpa daya, Fugui, aku tahu kita di sini untuk menemukan tali api Vajra. Tapi apakah kamu tidak takut Tunshan Snapping Turtle akan menyusul nanti dan melahap kita semua dalam satu gigitan? Lainnya, belum lagi. Penyu gertakan baru saja muncul dan bumi berguncang. Ini menunjukkan bahwa penyu gertakan ini pasti sangat besar. Jika kita berada di tempat lain, kita bisa terbang. Tapi di sini, kemampuan terbang dibatasi. Dan sekarang, kamu tidak bisa lari ke pulau di depan dari sini, kan? Jika kita berkayak di sana, setidaknya akan memakan waktu 3 atau 4 jam. Kecepatan kita sangat lambat, bisakah kita melarikan diri dari mulut penyu yang patah? Dia sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Setelah sampai di atas kayak, Li Fugui berkata terus terang, jangan khawatir, jika penyu yang menggigit itu menyusul nanti, saya akan membiarkan unicorn bermain dengannya. Mendengar kata-kata unicorn itu binatang buas. Semua yang hadir terdiam sejenak. Changqiong tidak bisa menahan senyum dan berkata, belum lagi, akan sangat menyenangkan jika penyu yang menelan gunung datang untuk bertarung dengan unicorn. Taruh di kayak, saat unicorn menjadi seukuran kelinci. Li Fugui bertanya sambil tersenyum, unicorn, kamu telah mengikutiku begitu lama. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar kamu bisa menjadi. Jadi, masih terlalu dini untuk tidur. Bisakah kamu memberi kami demonstrasi? Sebaliknya, dia memandang Li Fugui dengan ekspresi bingung. Tampilan ini, sepertinya dikatakan, kamu buta. Aku telah menjadi seukuran gunung, dan kamu tidak dapat melihatnya. Li Fugui melihat melalui pikiran unicorn dan tidak bisa menahan senyum. Aku lupa, lihat di otakku. Sekarang cerah, gelap sekali. Meskipun kamu semakin besar, kami tidak dapat melihatmu. Yu Zhen melihat Li Fugui dan unicorn duduk di atas kayak dan mulai berbicara. Keduanya saling memandang. Hua Duo bertanya dengan marah, Fugui,
Apakah kamu yakin kami tidak ingin pergi sekarang? Li Fugui menggelengkan kepalanya, bersandar pada kayak dan berkata sambil tersenyum, jika kita tidak pergi, setidaknya aku harus berangkat. Lihatlah kura-kura yang sedang menelan gunung ini. Lihat, Hua Duo terdiam. Tapi Li Fugui tidak pergi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal baik. Saat ini Chang Qiong tersenyum dan berkata, Nona Yuzhen, Wakil Direktur Hua, coba saya lihat, kekhawatiran Anda tidak perlu. Baru saja, tanah berguncang di sini, tetapi sekarang, tidak ada gerakan sama sekali. Kura-kura gertakan ini pasti tidak akan mengejarku. Mendengar ini, Yuzhen dan Hua Duo memandang ke seberang. Setelah memastikan bahwa tidak ada hal istimewa yang terjadi lagi, kedua gadis itu perlahan-lahan menjadi lega. Malam gelap, angin laut dengan lembut menyapu wajah semua orang. Li Fugui memejamkan mata dan mendengarkan deru ombak. Saat ini, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi rileks. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Yuzhen, Hua Duo dan yang lainnya tidak bisa tidur sama sekali. Meskipun mereka tidak pernah mendengar suara khusus lainnya. Tapi hatiku selalu gelisah, itu adalah malam yang sangat menyiksa di atas kayak. Sampai subuh keesokan harinya, Hua Duo melompat keluar dari kayak terlebih dahulu. Ketika dia melihat ke arah Gunung Tianya dan melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ah, ayo cepat bangun, semua orang mendengar suara itu dan bergerak. Setelah melompat keluar dari kayak bersama-sama, lalu saya melihat Gunung Tianya yang kemarin masih menjulang tinggi di awan. Ukurannya sekitar 100 meter lebih kecil dari kemarin. Di samping itu, gunung yang semula curam ini juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mata Jenny melebar dan dia tertegun untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, betapa indahnya gunung kaca hitam. Lihat, gunung Tianya seperti piramida kaca hitam. Dia bergumam dengan suara rendah, bukankah kemarin seluruhnya tertutup batu? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini hari ini? Chang Qiong berkata dengan tidak sabar di satu sisi. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat. Teman baik, ini terlalu menakutkan. Saya tidak pernah menyangka ada keajaiban seperti itu di dunia. Dia dengan cepat bergegas menuju lokasi gunung kaca hitam. Sambil terus bergerak maju, semakin Li Fugui melihatnya, semakin dia merasa bahwa puncak gunung ini tampak seperti piramida kaca hitam. Puncak gunung berkilauan di bawah sinar matahari, seolah dilapisi lapisan minyak. Pergi tidak jauh, Yuzhen berkata dengan sedikit gelisah. Kamu bilang kita pergi ke sana sekarang, bagaimana jika ada bahaya? Li Fugui tersenyum santai. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Jangan khawatir, Saudara Qian Qiong kemarin bukankah kita semua sudah mengatakannya itu? Kura-kura pemakan gunung ini memiliki pertahanan yang tak terkalahkan, tetapi kekuatan serangannya tidak kuat. Mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi. Chang Qiong juga berkata sambil tersenyum. Ya, Gunung Tianya ini telah berubah sekarang karena itu, akan lebih mudah menemukan Gua Tianya. Dia baru saja selesai berbicara. Teng Xi berbisik, bukankah lebih mudah? Coba lihat, kemarin, meskipun Gunung Tianya curam, masih ada tempat untuk tinggal. Tapi hari ini, Gunung Tianya sepertinya sudah diminyaki. Kita sudah menetap, sekalipun kita mendaki, kita tidak bisa memanjatnya. Di tempat lain, kita bisa terbang, tapi di sini, kita tidak bisa terbang. Itu membuat langit terdiam. Orang tua itu berhenti. Dia mengelus jenggotnya, dia mengerutkan kening dan menatap Tianya di depannya, dan bergumam dengan suara rendah, "Orang baik, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Kalian harus memberitahuku, bagaimana kita harus naik sekarang."
Li Fugui tidak berhenti dan berjalan menuju sambil berjalan ke depan. Dia berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah lama, perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Ayo ke sana dulu dan sampai di kaki Gunung Tianya. Kemudian kita akan memikirkan caranya. Namun, saat orang-orang terus mendekat. Ketika mereka sampai di posisi lebih dari 500 meter dari kaki Gunung Tianya dan melihat pemandangan di depan mereka melalui hutan lebat, semua orang yang hadir kembali tercengang. Li Fugui adalah orang pertama yang berdiri teguh. Dia dengan cepat melambai kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa orang melihat ini, mereka semua berdiri diam dan memandang dengan hati-hati ke depan melalui hutan lebat. Semuanya, tolong pelankan suaramu dan bergeraklah dengan lembut. Li Fugui merendahkan suaranya serendah mungkin dan dengan hati-hati mengingatkan beberapa orang. Semua orang mengangguk. Yuzen menatap kepala kura-kura di kejauhan, yang tingginya lebih dari 20 meter dan sebesar bangunan tempat tinggal 6 lantai. Dia sangat terkejut dan berkata, apakah ini kepala kura-kura? Dengan lembut, sepertinya, tapi, mengapa kepala penyu ini begitu besar? Selain itu, mengapa kita hanya dapat melihat kepala penyu yang sedang patah, tetapi tidak melihat tubuh penyu yang sedang patah? Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit. Jaraknya terlalu dekat, dan benda ini terlalu besar. Saya pasti tidak dapat melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Chang Qiong juga tersenyum pahit dan berkata, Saudara Fugui, kita pergi sedikit kali ini terlalu jauh. Bukankah dia mengatakan bahwa penyu penelan gunung ada di Gua Tianya? Bagaimana ini bisa terjadi? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang Chang Qiong tidak ketahui? Lebih-lebih lagi, ini juga pertama kalinya mereka ke sini. Semua berita sebelumnya tentang Gunung Tianya di Pulau Zizu juga datang dari Ling Suzi. Saat itu, Ling Suzi hanya berbicara singkat tentang situasi di sini. Namun dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di sini. Adapun binatang kebangkitan ditemui di pulau kecil di depan. Dan gunung yang menelan penyu yang muncul di sini saat ini. Hanya setelah mereka menemukannya barulah mereka mengetahui keberadaannya. Bersambung.